Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Triaji KJ Official. Dan saya sekarang lagi solo. Saya baru mau buat video lagi ya kemarin karena banyak ada urusan lah dikit lah sama kayak Kang Jon dan Kang Boy gitu kan. Dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah mistis ya, lebih ke kisah mistis, cerita kisah mistis yang masuk ke DM Instagram, kiriman dari baraya subscriber lah. Kasihan kalau nggak dibacain, soalnya udah lama banget gitu kan requestan yang masuk tapi belum dibacain, belum diceritain. Nah sekarang saya mau mulai cerita dari Kang, siapa nih, saya lihat dulu, oke? Dari Kang Bagus katanya nih. Kang Bagus ini dia mengalami kisah mistis yang tidak biasa. Jadi itu kejadiannya di dalam keluarganya sendiri katanya seperti itu. Dan jangan lama-lama ya, karena ini udah jam 12:30 malam. Saya membuat video ini jam 12:30 malam sendirian. Dan di sebelah saya ada anak dan istri saya yang sedang tidur gitu kan. Jadi ya langsung aja kita langsung bacakan nih cerita dari Kang Bagus ya. Cerita dari Kang Bagus, kisah mistis yang dialami di keluarga sendiri katanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo, nama saya Bagus. Saya akan menceritakan kisah yang mungkin saya sendiri malu untuk menceritakannya, sebab ini terjadi pada keluargaku sendiri. Jadi awal mula kisah ini terjadi ketika saya dan keluarga saya baru pindah ke rumah baru yang berada di salah satu kota Bandung. Di keluarga saya beranggotakan 3 keluarga, saya, kakak saya, dan ibu saya. Kalau ayah saya sudah lama berpisah dengan ibu saya sejak saya masih kecil. Kakak saya bernama Ruslan dan dia hanya terpaut 1 tahun dengan saya. Ibu memutuskan untuk pindah rumah dikarenakan lingkungan rumah saya sebelumnya sudah tidak kondusif semenjak ayah saya pergi. Saya dan kakak saya senang karena rumah baru yang mau kita huni itu lumayan besar dan bersih. Rumah itu ada 2 tingkat, 2 kamar tidur di lantai bawah dan 1 kamar tidur di lantai atas. Singkat cerita, ketika kita sedang menyusun barang-barang yang baru saja diangkut ke rumah yang baru, Ruslan, kakak saya, langsung melihat kamar yang berada di lantai 2 dan langsung membuking kamar yang di atas khusus dia sendiri. Saya penasaran kenapa tiba-tiba dia ingin tidur di atas, padahal dia itu terkenal orang yang penakut. Ini tumben-tumbennya ingin kamar sendiri yang terpisah dari kita berdua. Ketika saya sampai ke lantai 2, ternyata memang suasananya sangat enak. Ada kamar yang cukup besar dengan balkon untuk nongkrong yang bisa melihat langsung ke city light kota Bandung. Dalam hati saya, pantas Ruslan tiba-tiba ingin kamarnya di atas. 3 hari sampai 1 minggu kita enjoy saja tinggal di rumah yang baru dan sudah mulai kenal dengan tetangga baru kita. Orangnya ramah-ramah, tapi ada satu orang kakek-kakek saja yang saya rasa orangnya agak aneh. Kakek itu bernama kakek Rosdi, rumahnya tepat depan rumah saya. Setiap ketemu dengan kakek itu, dia pasti mengatakan, "Cep, bilangin ke kakaknya agar hati-hati ya, harus banyak-banyak istighfar dan ibadahnya diseringkan." Saya hanya mengangguk dan tersenyum, tanpa ada pikiran apa-apa. Toh memang Ruslan itu jarang sekali beribadah. Singkat cerita, sudah masuk minggu kedua kita tinggal di rumah ini. Tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang janggal dengan Ruslan. Dia jadi sering banyak diam di kamar dibandingkan main keluar rumah. Padahal Ruslan itu orang yang jenuhan dan hampir tiap hari dia pergi keluar untuk nongkrong dengan teman-temannya. Tapi saya berpikir positif saja, mungkin dia sedang betah di kamar barunya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam dan waktunya makan malam. Ibu memanggil saya dan Ruslan untuk makan malam bersama, dan itu sudah menjadi kebiasaan di keluarga kita. Setiap makan pasti harus satu meja. Ketika saya keluar kamar, ternyata Ruslan sudah ada duluan di meja makan sambil main handphone.
"Yuk kita makan," kata ibu. Kita langsung makan bersama. Setelah makan malam beres, ibu membereskan meja makan dan saya mulai agak sedikit ngobrol sama Ruslan. Spontan saya bertanya, "Woi Lan, tumben semenjak pindah ke rumah ini mana jarang lagi main keluar rumah." Dia menjawab, "Emang kenapa kalau Aing diem di rumah terus? Gak boleh gitu," dengan nada yang sedikit agak membentak. Saya kaget, kok tiba-tiba dia jadi emosian ya? "Enggak kok, orang nanya doang, gak usah marah-marah gitulah, santai aja ngomongnya." Dia jawab balik, "Oh sorry, Aing kira gak boleh gitu," sambil tertawa kecut. "Gak, Aing betah aja di kamar baru ini, tiap malam berasa ada cewek cantik nemenin." "Udah, Aing mau ke kamar dulu," dia pergi sambil tersenyum kecut. Saya mulai merasa curiga. Semenjak dia pindah kok rasanya ada yang berubah dengan tingkah laku dia. Saya merencanakan akan mengintip dia nanti malam. Saya penasaran ngapain aja sih dia semalaman. Tepat pukul 10 malam ketika ibu saya sudah tidur, saya akan ke atas untuk melihat kakak saya di kamarnya. Ketika saya naik ke tangga, tiba-tiba kok saya mendengar Ruslan sedang ngobrol dengan seseorang. Saya mendengar Ruslan sedang ngobrol dengan seorang perempuan. Saya makin penasaran. Kok bisa ada seorang perempuan bisa masuk ke kamar Ruslan tanpa masuk ke pintu utama? Dan itu tidak ada yang tahu. Saya mengendap-endap naik ke atas. Ketika saya sampai tepat di depan pintu kamarnya, Ruslan, pintunya agak terbuka sedikit. Saya ngintip dan saya kaget melihat Ruslan. Dia duduk membelakangi pintu dan menghadap tembok. Dia sedang asik-asik ngobrol sendiri, tidak ada siapapun di sana. Refleks saya masuk dan bertanya, "Lan, lagi apa maneh?" "Lan, lagi apa maneh ngobrol sendiri gak ada kerjaan?" Sontak Ruslan kaget dan tiba-tiba dia mendorong badan saya sampai saya terjatuh. Dia marah-marah sambil mengatakan, "Maneh gak sopan masuk tiba-tiba tanpa permisi." Ketika saya memperhatikan muka Ruslan, saya rasa ada yang aneh. Muka dia pucat dan dekat area matanya hitam sekali seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ketika saya dan Ruslan sedang berdebat, tiba-tiba ibu datang dan langsung menenangkan kita berdua, sekalian membawa saya ke lantai bawah. Ruslan langsung menutup pintu dan menguncinya. Saya sedikit bercerita ke ibu, "Bu, sepertinya ada yang aneh dengan Ruslan. Tadi saya dengar dia sedang berbicara sendiri sambil menghadap tembok. Dan samar-samar saya dengar ada suara perempuan." Dan ternyata saya kaget dengan jawaban ibu. Ibu ternyata sudah tahu lebih dulu karena kamar ibu itu tepat di bawah kamar Ruslan. Ibu ternyata sudah mengetahui itu dari seminggu sebelumnya. Ibu sering mendengar Ruslan ngomong sendiri dan kadang terdengar ada suara perempuan. Tapi ibu sengaja tidak cerita ke saya karena ibu takut saya dan Ruslan berantem. Dan ternyata kejadian itu terjadi. Makanya ibu berani cerita sekarang ke saya. Saya terdiam dan tiba-tiba saya ingat dengan kata-kata kakek yang sering berbicara kepada saya. Saya cerita tentang kakek itu ke ibu dan ibu menyuruh saya menanyakan maksud dari pesan kakek itu sekalian cerita kejadian Ruslan. Pagi hari saya mendatangi kakek itu dan saya mulai bercerita tentang apa yang terjadi kepada Ruslan. Tiba-tiba kakek itu mengatakan, "Cep, apa yang saya bilang? Jadi rumah itu memang sudah lama kosong. Dan tepat di kamar yang Ruslan tempati itu pernah ada kejadian perempuan dibunuh oleh pacarnya karena tidak mau memenuhi nafsu pacarnya. Dan memang banyak orang yang tinggal di situ, khususnya mempunyai anak laki-laki remaja, pasti mengalami hal itu bahkan lebih parah." Saya bertanya, "Lebih parahnya seperti apa?" "Ya, mereka bisa pacaran, bahkan laki-lakinya rela dibawa ke alam jin perempuan itu. Dan kakakmu itu sudah hampir ke arah sana," ucap kakek itu. Saya kaget dan langsung menanyakan bagaimana cara menyembuhkan Ruslan dan kenapa kakek tidak berbicara soal itu dari awal. Kakek itu tersenyum dan mengatakan, "Makanya kalau orang tua ngomong itu dengarkan, jangan dicuekkan. Sekarang baru kejadian kan?"
Kakek itu menyuruh saya dan ibu saya membawa orang yang bisa meruqyah Ruslan. Dengan catatan setelah diruqyah kamar itu dikosongkan saja dan jangan ada yang nempatin lagi. Saya langsung bercerita ke ibu dan ibu berencana akan membawa temannya yang bisa meruqyah. Tepat jam 4 sore temannya ibu datang ke rumah dan langsung melihat kondisi Ruslan. Ketika bapak itu masuk ke kamar Ruslan, tiba-tiba Ruslan mengamuk seperti yang kesurupan. Saya langsung memegangi Ruslan yang sudah mengamuk tidak karuan. Bapak itu mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Seketika Ruslan muntah dan muntahannya itu ada bercak darahnya. Sesudah itu dia langsung pingsan. Saya dan teman ibu saya langsung membawa Ruslan ke lantai bawah. Ruslan dibaringkan di atas kursi dan tiba-tiba temannya ibu bercerita dan ceritanya persis dengan apa yang kakek itu katakan. Esok harinya alhamdulillah Ruslan sudah kembali normal dan dia sekarang satu kamar dengan saya karena setelah kejadian itu kamar yang di atas langsung kita kosongkan. Ruslan mulai menjalani kegiatan sehari-harinya, mulai pergi-pergi lagi dan jarang diam di rumah. Dalam hati saya, alhamdulillah kakak saya sudah kembali normal. Sudah 1 minggu setelah kejadian itu terjadi, keluarga saya sudah kembali normal dan tidak ada lagi kejadian apa-apa. Tapi ada hari yang menurut saya itu sungguh aneh. Ketika makan siang, tiba-tiba Ruslan mengatakan kepada saya dan ibu saya, "Bu, Gus, saya ingin segera menikah." Sontak saya dan ibu saya kaget dan ibu saya bertanya, "Nikah sama siapa?" Ruslan menjawab, "Nanti juga ibu tahu sendiri," sambil dia pergi ke teras depan untuk merokok. Sontak saya lihat-lihatan sama ibu dan merasa kok tiba-tiba Ruslan ngomong kayak gitu. Hari demi hari kita jalani seperti biasa. Sampai tiba saatnya pada suatu malam di kamar atas terdengar suara perempuan tertawa keras dan disusul teriakan Ruslan. Lalu terdengar suara seperti benda jatuh sangat keras. Spontan saya dan ibu saya keluar kamar dan langsung berlari ke kamar atas. Ketika saya dan ibu saya sampai di kamar atas, saya kaget dan ibu saya berteriak histeris melihat Ruslan sudah berbaring tak sadarkan diri. Saya lari keluar rumah untuk meminta bantuan kepada tetangga. Ke depan rumah, saya izin melihat dan memeriksa. Dengan lemas dia mengatakan kepada saya dan ibu saya bahwa Ruslan sudah tidak ada. Ibu saya langsung menangis dan berteriak histeris. Singkat cerita, jenazah Ruslan dibawa ke lantai bawah untuk diurus. Dan ketika ibu sedang mengurus untuk pemakaman Ruslan, tiba-tiba kakek Rosdi mendatangi ibu sambil memberikan selembar kertas. Ketika dibuka ternyata itu tulisan Ruslan. Ibu dan saya baca ternyata itu pesan terakhir Ruslan kepada ibu dan saya. Dalam surat itu Ruslan meminta maaf atas sikap dia selama berada di rumah baru ini. Dan dia memutuskan untuk pergi dan menikahi perempuan hayalan dia. Dalam arti jin perempuan yang dia sukai. Sontak saya dan ibu saya kaget dan langsung menangis. Ketika berdua baru sadar apa maksud ucapan Ruslan waktu itu ketika dia mengucapkan ingin menikah. Coba saya dan ibu saya bertanya lebih dalam, mungkin saya bisa mencegahnya. Setelah membaca selembar kertas itu, kakek Rosdi mengatakan, "Kakakmu masih ada di sini, cuma sudah beda alam. Dia berada di alam jin. Dia bisa lihat kamu dan ibumu, tetapi kalian tidak bisa melihat dia. Dia berpesan, ikhlaskan Ruslan." Itu yang dia katakan. Dan kakek Rosdi menitip pesan agar kalian sering beribadah meminta pertolongan kepada Allah, agar Ruslan bisa dibawa lagi ke alam asalnya, yaitu alam yang dimana orang yang sudah meninggal dikumpulkan, bukan alam jin. Ruslan 10 Januari 1990, wafat 9 Februari 2020. Dimanapun kau berada, semoga engkau tenang dan selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Cerita ini telah dibacakan oleh tim Tri Aji Kaji Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini kayak ceritanya tanggal 9 Februari 2020, berarti bulan-bulan kemarin ya. Terus saya turut berbelasungkawa untuk Kang Bagus ya. Semoga amal dan ibadah Kang Ruslan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga arwah Kang Ruslan kembali ke
ke tempat seharusnya gitu, bukan di alam goib. Saya baru dengar cerita ini karena ini antara dua alam ya, dua alam, yaitu alam manusia dan alam jin seperti itu. Dan yang saya tahu itu jin memang tingkatannya ada macam-macam, ada yang tingkat terendah sampai yang tertinggi. Dan saya mengetahuinya jin yang paling tinggi itu adalah jin yang bisa memperlihatkan diri mereka dengan menyerupai apapun gitu ya. Contohnya seperti dia menyerupai kuntilanak, pocong, dan itu jin yang sudah mempunyai tingkatan yang paling tinggi. Tapi kalau misalkan ada manusia yang nikah dengan jin, itu saya baru dengar gitu kan, dan itu saya belum bisa berkomentar apa-apa karena saya harus meneliti dulu gitu kan, harus meneliti dulu ke arah sana, apakah itu ada kejadian selain Kang Ruslan itu, ada nggak kejadian sebelumnya gitu seperti. Dan saya belum bisa memberikan pendapat dan solusi lebih dalam karena saya baru kali ini mengetahui tentang hal itu seperti itu. Dan Kang Bagus, terima kasih untuk ceritanya ya. Dan mohon maaf nih Kang Bagus karena saya baru sempat menceritakannya hari ini. Karena kemarin kita banyak requestan juga dengan video-video yang berbeda ya, mulai dari react TikTok sampai react video mistis gitu kan. Tapi tetap konten kita masih terus akan membacakan requestan dari barai-barai subscriber semua yang di sana ya, yang udah ngirim ke Instagram kita gitu. Terima kasih terus mendukung channelnya Triaji KJ Official. Saya sangat berterima kasih atas dukungan kalian gitu kan. Ya mudah-mudahan Triaji KJ Official kedepannya lebih profesional dan berkualitas seperti itu ya. Dan apalagi ya, mungkin ya saya hanya bisa mendoakan lah ya agar arwahnya Kang Ruslan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkannya khususnya Kang Bagus dengan ibunya diberi ketabahan yang lebih. Dan seperti itulah ya, harap sabar dan ikhlaskan saja Kang Bagus dan ibunya. Mungkin sampai sini dulu lah videonya karena sudah menunjukkan pukul 1 nih, 1 dini hari, jam 1 malam. Buat videonya malam-malam gitu kan. Untuk next video mudah-mudahan Kang Johan, Kang Boy sudah mulai bergabung dan kita Trioka mulai bareng lagi lah untuk membuat video-video react, masih tetap react video mistis. Karena ini requestan yang sebelumnya belum kita laksanakan juga seperti itu. Dan sampai sini dulu lah mungkin ya, cukup untuk cerita ini. Mungkin baraya-baraya di sana bisa ya ada pendapat atau solusi atau pengetahuan yang lebih dalam dari itu, bisa langsung di komen aja ya. Ya, terima kasih videonya sampai sini dulu. Saya sudah mulai mengantuk dan lapar. Jadi lapar dulu baru ngantuk. Jadi makan dulu lah pokoknya baru tidur gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.